SEC. Buka. Buka lah, Om. Ya. Ngirim Dapur barang terakhir dapur hari ini. harus ngumpul dapur. Iya, mantul. Kalau nggak Halo. jalan hari ini, udah kena libur lagi kan, Senin. Gimana Mas Isap, udah full 100 yang loading? Saya lihat Masih di 75 nih. angka 64 nih. 64. 4 ya? Oh, 64. Tadi teman-teman ada yang PM saya dibilang agak susah masuknya gitu. Mungkin ya Oh, iya. bentrok kali. Betul. Karena memang cukup banyak Om, biasanya dia bertahan dulu. Oke, nanti ingat harap simak baik-baik cerita dari Mike dan juga Mas Vero karena mereka punya giveaway yang luar biasa. Katanya mau ngasih motor atau mobil gitu ya, betul ya? Iya, ukurannya 164. Ntar jadi prank lah kalau motor. Oh iya, 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 iya. 2 triliun. Pokoknya adalah giveaway keren lah. Iyalah, Nantikan adalah saja. giveaway aja mah gak masalah. Bener nggak Koko? Iya. Banyak master-master juga nih. Ada Om Adi saja. Iya. Wis, ada Andi saja. Kumisan dia sekarang. Kebanyakan direm. Oh, ada Dokter Robert. Ya, Om. Ini udah banyak seller keren ini di sini. Berarti seller pengen tahu lebih banyak tentang penjualan Om Mike nih. Iyalah. Ya nggak? Gitu. Ya, masih belajar Om sampai hari ini. Ini ada Om Maulana ya? Voice Addict. Iya Om. Masih nampak. Oke, ini kita kasih waktu aja ya. Jam 3.10 nggak ada lagi yang masuk. Kita start aja ya, karena kita main di waktu nih. Takutnya kalau kelamaan pasti yang lain ya. Oke guys ya, Betul. setuju ya? Iya, siap. Mantap. Ini dari jauh-jauh banyak nih. Om Vero, Om Mike, ada dari Siap. Indramayu, Wih, keren. Pasuruan, Makassar, mana lagi Keren. tuh? Banyak deh. Ada YouTuber kita nih, Om Budi. ZZ. Itu baru live kemarin ya. Ada yang di jalan juga tuh. Di mobil. Luar Halo biasa. Om Vero. Luar biasa. Halo Om siapa tuh? Halo. Halo. Makassar hadir. Tomohon Gerets. Oke. Ya, mungkin kita mulai 3.10 ya Om Isak ya? 3.10. Jadi kalau mau pipis boleh, mau makan boleh, terserah. 5 menit waktunya. Udah nahan makan saya ini. Oh iya. Kan puasa, jadi nahan makan semua. Ya nggak? Siap. Puasa, Om. Gitu. Hah? Puasa bulannya. Ya, saya hello dulu ya teman. Halo semuanya, thank you banget udah bergabung. Thank you banget Om Isa, kita udah diundang. Om Mike, ya nggak? Gitu. Ini rame nih, lumayan. Masih 4 ya, belum nambah ya? Kayaknya 68. 68. Loadingnya pelan-pelan. Ya, nanti yang lain kalau emang belum sempat menyusul aja deh. Ini ada Om Antonius Suprianto nih. Orang jauh nih. Banyak yang udah lama nggak COD-an ya. Iya, benar. Ya, semuanya sehat lah. Oke. Udah 68.
Oke, saya ingetin sekali lagi ya. Jadi teman-teman di sini nanti akan mulai sharing duluan adalah Om Vero, ya. Mike dulu. Mike. Om Mike dulu akan share dulu tentang tips memulai bisnis diecast, ya. Nanti setelah itu akan diteruskan sama Om Vero, akan lebih melihat dari kacamata diecast, mungkin dari overall lah, bagaimana sih ke depannya, event-eventnya bagaimana untuk mensupport diecast itu sendiri, ya. Terus setelah itu baru kita gelar pertanyaan. Nah, sesuai dengan rules yang tadi kita obrolin, mungkin kita akan mulai dengan chat aja lah. Jadi nanti di sesi pertanyaan silakan chat pertanyaan kamu apa. Nanti coba saya akan pilih, saya akan bacakan untuk Om Vero atau juga Om Mike. Jadi biar mereka bacakan. Nah, setelah itu nanti kita akan ada sesi quiz giveaway. Hadiahnya luar biasa. Jawabannya ada di setiap cerita mereka. Hahaha. Jadi hadiahnya mereka edisi Om. Apa? Wah. Hadiahnya edisi. Masih edisi tapi nggak ada isinya. Mesinnya doang. Iya, oke. Pokoknya hari ini kita akan santai aja, kayak ngobrol biasa aja. Jadi buat teman-teman juga mau santai silakan, tapi tetap berbusana ya, jangan sampai tidak berbusana, sangat berbahaya buat kita. Ya kan? Om Vero suka lupa tuh. Pernah pakai kan? Wah, ada juga dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi 100 aja udah cukup ini ya, maksudnya something big lah. Iya, betul. Iya, ngumpul 100 orang tuh ngobrolin satu topik is really big things actually. Very big thing. Betul. Om Vero jadi kapan tuh? Om, Diundur apa dijalanin terus? IDE. berapa sorry Om? IDE lanjut apa gimana? Tergantung Om, tergantung negara, tergantung pemerintah lah, ya kan? Musuhnya sih lanjut ya. Iya, gas aja Om. Iya. Karena gestar-gestarnya maunya lanjut, kan bingung saya. Ya, I mean like kalau dari bulan 6 udah lampu hijau, Iya. 3 bulan 4 bulan mestinya cukup ya Om. Betul. Dan bakal kayak temu kangen gitu. Iya, betul ya. Lucu lah, rame. Wah, 1 menit lagi kita. Oke. Mulai. Udah 1.000 orang katanya. Mudah-mudahan bisa jadi kalau misalnya kita gerak terus ya. Ini masih awalan ini Om. Kita lama-lama jadi lelang live Om. Wih, itu bisa diatur itu. Kan? Belum mulai udah ngeluarin jurus dagang tuh kayaknya. Baru dikasih pancingan. Kan salah satu kita nih ya harus apa ya? Adaptasi juga kan. Yoi. So many things. Betul Om. Oke, jam 3.10 kita mulai ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Mungkin saya akan tes dulu suara saya. Yang dengar bisa kasih jempol dulu coba. Dengar suara saya nggak? Kasih jempol dulu, kasih jempol semua ya. Kasih jempol dulu sebentar, saya tahan. Jempolnya mana jempolnya? Jempolnya. Kautsar dengar, Kautsar? Pak Kautsar dengar? Kautsar? Rizal? Dengar semua dengar? Oke, dengar ya. Alex dengar ya? Oke, nanti kalau misalnya memang suara yang nggak jelas bisa di chat aja. Kira-kira apakah suara saya kurang jelas apa gimana? Jadi gini, untuk teman-teman yang baru pernah baru nyoba webinar lewat Zoom gitu kan. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah, let's say Om Vero atau Om Mike itu kan ada sedikit kayak kendala suaranya macam-macam dikit atau suara mukanya kotak-kotak, itu tolong dimaklumi aja karena kita ini tergantung sama jaringan. Jadi dimanapun kita berada itu pasti tergantung sama jaringan ya. Jadi jangan putus asa bahwa wah ini kenapa nih? Ya bisa jadi memang jaringan kadang-kadang
tersendat di tengah-tengah. And it's okay. Kita nikmati aja ceritanya. Kalau emang ketinggalan nanti beberapa bisa kita coba ulangin lagi ya. Baik lagi, waktunya kita cuma 1,5 jam. Buat teman-teman yang mau bertanya, nanti harap bertanyanya lewat chat setelah kedua narsum kita sharing cerita, yaitu ada Om Mike dan juga Om Vero. Ya, saya pikir jelas sampai di sini. Bisa kita mulai ya? Jempolnya, kita mulai bisa ya? Oke? Siap ya? Oke. Siap, Om. Saya Sak Tongtong dari Israel Events ya. Kali ini kita membuat event yang seru banget bersama teman-teman Diecast, yaitu dari hobi jadi duit. Episode pertama. Jadi kita akan buat episode keduanya lagi dengan tema yang berbeda. Kali ini kita akan buat tentang Diecast ya. Bisnis Diecast masa kini. Dan sekarang kita sudah menghadirkan dua narasumber yang keren banget. Ada Om Mike dari Mike C Garage dan juga ada Om Vero dari IDE ya, Indonesia Diecast Expo. Mereka akan banyak cerita tentang pengalaman mereka. Jadi buat teman-teman silakan simak. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan, bisa menjadi ilmu baru sehingga bisa menambah kemampuan kita atau bisnis kita di kemudian harinya. Oke, kalau gitu untuk pertama kalinya saya serahkan kepada Om Mike. Silakan Om Mike. Hai semuanya. Thank you banget nih, something new lah for me ya. Sesuatu yang baru buat saya juga. Thank you Om Isak buat undangannya. Thank you semuanya udah join. Jadi tadi sebelum mulai ini di briefing juga mau Om Isak. Jadi gue cuma cerita sedikit apa adanya gue mulai usaha ini sih. Sebenarnya dulu gue sebagai pekerja, gue kerja sama orang, gue terima gaji tiap bulan. Terus gue jatuh cinta diecast tuh karena diracunin. Memang kebanyakan, setahu saya memang pengalamannya semua kenanya gara-gara racun lah gitu ya. Nah pertama kali itu cuman kayak nganggep remeh gitu. Mainan tuh mainan tuh cuman dari hobi gitu bisa jadi duit gitu. Waktu gue mulai usaha itu justru pertama-tama tuh banyak banget yang ngecilin lah gitu. Jadi gue sempat jualan sambil kerja, mulainya dari hobi itu belanja terus. Belanja gitu kan. Habis belanja nggak lama, biasa, nyonya marah-marah di rumah. Ya kita jujur aja kalau orang kerja kan kita ketaker ya. Udah tahu nih bulanannya berapa, setiap bulan dapat berapa, diselipin sama hobinya kita itu mulai berasa. Dari ketagihan sedikit, lama-lama jadi belanja terus. Ibu negara marah-marah lah. Alasannya selalu bilang buat jualan lagi, tapi nggak pernah dijualin kan. Udah akhirnya dari situ sempat istri gue bilang, lu bener nggak mau jualan gitu? Kalau mau jualan, lu jualan. Akhirnya gue mulai jualan dikit-dikit. Pertama kali saya mulai itu, saya biasanya ikut lelang sama beberapa seller-seller yang ada di Facebook juga. Kadang-kadang untuk jadi seller itu perlu waktu yang namanya bangun image gitu. Jadi nggak bisa langsung orang ngecap kita sebagai seller. Gue dulu belanja sama lapak-lapak yang ada di online. Kadang-kadang belinya 30.000, gue jual balik cuman 25.000, belum bayar ongkir gitu kan. Nah, dulu gue awalnya mikir, waduh, gue kalau dagang begini terus kan kayaknya rugi gitu kan. Wah, rugi aja udah rugi 5.000 gitu, belum ongkir lagi kan. Kalau 9.000 Jakarta aja udah 14.000 ruginya. Nah, akhirnya kesininya gue mulai ngerti. Ternyata itu bukan kerugian, itu tuh adalah ketika lu orang belanja di lapaknya lu dengan harga yang lebih murah dari lapak lain, orang tuh jadi kasih lu image memang seller gitu. Jadi di dalam tahap untuk menjadi seller itu, jadi image-nya sebagai seller itu memang perlu banyak pengorbanan. Wah, di lapaknya Om Mike belinya lebih murah, barangnya nyampe, kondisinya oke, mereka puas, mereka jadi ada kepercayaan sama kita. Jadi sebenarnya yang 9.000 ongkir sama 5.000 itu bukan kerugian, itu adalah modal kita awal gitu untuk jadi bangun image sebagai seller. Karena untuk jadi seller itu nggak bisa kita yang bilang nih gue seller nih gitu, nggak bisa. Yang bisa ngecap kita seller itu adalah
buyer itu sendiri. Oh, ini seller bener nih. Ini seller yang nggak aneh-aneh gitu. Nah, jadi pelajaran pertama sih yang gue dapet dulu, ternyata tuh untuk jadi seller itu nggak bisa langsung cuman membalikan telapak tangan gitu. Karena lo harus bangun kepercayaan. Gitu. Jadi dari istri gue marah-marah, akhirnya gue mulai jualan. Dulu gue kerja, terus tahun 2013 akhir, saya putusin untuk stop dari kerjaan, saya mulai fokus di jualan diecast. Waktu itu masih di rumah. Mulainya, dulu, sorry nih, dulu beli laptop aja boro-boro gitu kan. Kita kalau ngerekap tuh di rumah pakai handphone gitu, satu catat pakai kertas, pakai pulpen, yang satu pakai handphone ngecekin jamnya. Kalau dulu zamannya BlackBerry sih, ingat banget, bisa ngeliat jamnya kan, lelangan. Udah dapat 20 box, 20 buyer itu udah happy banget guys. Jualan dari situ setahun tuh belum kelihatan hasilnya. Orang malah udah kasarnya kayak ketemu orang, lu udah kerja sama orang, lu jual mainan, lu bisa ngasilin apa buat keluarga gitu kan. Orang mulai ngecilin, karena jual mainan tuh, menurut mereka ya mainan tuh nggak bakal jadi duit gitu. Hobi itu nggak bakal jadi duit, lu paling cuma buang-buang waktu. Tapi seiring itu ya kita buktiin dalam arti, bukan mau kelihatan, oh gue hebat nih, gue bisa. Enggak, cuman ya karena memang kita mau usaha buat keluarga gitu. Jadi gue mulai usaha itu kecil-kecilan, sempet juga banyak lah yang bantu dari awal-awal. Karena menurut saya kalau punya duit sekalipun, kalau nggak punya sumbernya, percuma. Kayak contoh aku misalnya Om Vero gitu. Aku kalau nggak kenal Om Vero, aku punya duit sekalipun nggak bisa beli barangnya Om Vero. Jadi harus ada yang namanya relasi gitu. Jadi hubungan tuh penting banget. Malah kadang-kadang nggak ada duit malah bisa punya barang. Jadi kita punya kepercayaan. Aku pertama kali tuh Om, ke ide itu ide kedua. Saya masih jualan online, masih belum punya lapak FB, itu masih baru mulai kayaknya 2 bulan 3 bulan tuh ide kedua. 2014 ya Om ya? 2014 kalau nggak salah. Ya, terus dari situ aku bilang sama istriku, nih tahun depan kita 2015, sorry Om, 2015. 2015 ya. Terus nggak lama saya bilang, nah tahun depan kita mau buka lapak deh di ide ketiga gitu kan. Pas udah mau ide ketiga, nggak punya barang. Udah jualan tuh, jadi udah setahun berjalan, udah mulai jualan, orang udah tahu kita sebagai seller. Tapi barang mau dijual apa gitu, nggak punya modal buat jualan kan. Tapi karena dalam setahun itu kita dipercaya sama orang, itu saya inget banget 2 minggu sebelum acara ide itu ada seller besar dari Bali lah. Dia kirim barang tuh tanpa info gitu. Dia tiba-tiba dia ngirim sampai gue bilang, ini orang kayaknya salah alamat gitu. Ternyata saya telepon kawan, gue bilang, kok lu kayaknya salah alamat lu ya, salah ngirim, gue nggak pesan apa-apa. Lah lu katanya mau buka lapak, nggak punya barang, dikirimin. Itu nilainya saya ingat banget sekitar 40 juta. Gue kayak, men, di Jakarta orang ngasih lu modal 40 juta begitu aja, tanpa lu minta, itu nggak gampang. Jadi sebenarnya yang gua belajar lagi tuh, kepercayaan itu penting. Bahkan kalau lu punya duit sekalipun, lu mau beli barang, kalau yang jual kagak suka sama lu, gak bakal dijual ke lu gitu. Ya kan? Jadi di bisnis diecast ini memang very sensitive lah, kecuali especially like online gitu. Di online ini kita punya image tuh sebagai seller memang harus dipertahankan. Nggak gampang, bener, banyak banget yang namanya yang mau ngelihat kita jatuh itu banyak banget. Dan itu kalau kita punya karakter yang bagus, kita yang mau jadi seller yang bisa apa ya, bisa menuhin tanggung jawab kita sebagai seller itu udah cukup. Bahkan kadang-kadang jujur ya, aku kadang ada nggak punya barang, itu orang maunya beli sama kita yang nyariin buat dia gitu. Padahal dia bisa beli sama seller-seller yang lain. Jadi kepercayaan itu penting. Modal, ada orang kemarin, aku lagi ngobrol kemarin sama Om Budi juga di CTC Diecaster, modal pertamanya apa sih Om gitu. Usaha tuh modal pertama jangan takut rugi. Karena kalau mau dibilang kita punya duit modal misalnya 20 juta, 10 juta, 5 juta sekalipun, kalau mindsetnya udah pikir, wah gue udah takut rugi nih, nggak bakal laku nih, itu menurut saya
kita mental tuh udah jatuh duluan. Apalagi zaman sekarang kalau Om Vero perhatiin kan, seller tuh banyak banget. Segala jenis, segala merek juga semua. Seller semua ngelihat industri ini industri yang menghasilkan gitu. Jadi kita nggak bisa pungkirin seller makin banyak, tinggal adu mental aja gitu. Sama ketika lu punya relasi di online itu kan kadang-kadang mungkin diperhatiin ya teman-teman di sini yang suka belanja di online. Itu jualannya kan jualan gambar sebenarnya. Belum tentu barangnya udah di tangan, tapi jualannya semua sama kan. Nah, siapa yang bisa dapat gambar itu adalah yang punya relasi baik sama yang punya barang gitu. Nah, itu penting. Itu. Jadi sekarang yang paling penting sih kayak komunitas tuh penting. Kayak event-event yang seperti IDE, kayak Om Vero adain itu kadang-kadang di 2 hari itu tuh kita bangun relasi sama teman-teman. Kadang-kadang itu nilai satu yang lebih buat bisnis ke depannya. Jadi lu kayak 2 hari itu lu ketemu seller-seller lain, lu silaturahmi, lu saling tukar pikiran, saling sharing gitu ya. Entar 363 hari berikutnya itu pasti ada bisnis-bisnis lain yang terbentuk gitu. Tapi kalau kita datang ke IDE musuhin semua orang gitu, wah, hancur udah. Iya benar. Nah waktu saya mulai dagang itu juga nggak gampang. Jadi kita sebagai seller tuh jujur ya, mesti diakuin memang ada orang tuh ngerasa, oh ini gue seller baru nih, seller newbie, seller udah kawakan gitu ya. Nah, yang penting sih kita bisa bawa diri aja Om gitu. Maksud saya kadang-kadang aku juga belajar gitu. Ada banyak teman-teman yang mau dagang, yang baru datang ke toko gitu ya. Bilang, Om, sharing ilmu dong, gimana cara dagang. Ya, saya tahu latar belakang saya dulu juga dibantu orang gitu. Makanya kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kenapa enggak gitu. Jadi itu penting banget. Dan ketika kita jadi seller yang bisa dipercaya orang, kita jadi seller yang bisa bantu orang, itu ujung-ujungnya nanti balik lagi ke lu gitu. Jadi, lu pasti dibantu orang lah someday gitu. Kalau lu mau punya hubungan yang jelek sama orang juga baliknya jelek lagi gitu. Nah, jadi seiring itu toko saya dulu satu. Ini saya ada foto ya sedikit tadi Om Ishak suruh bilang siapin foto-foto. Gue jadi ingat masa lalu gitu Om. Jadi sebentar ya, ini share screen. Jadi perlu diingat bahwa Mike ini katanya dia gaptek. Jadi hari ini kita baru download Zoom ya. Jadi lo buat yang baru tahu download Zoom, it's okay, santai aja. Gue download Zoom kemarin buat anak gue doang kemarin di handphone gitu. Okay. Ini host disabled participant. Gue nggak bisa share screen sharing nih Om. Oke, bentar. Pati boleh tolong buka share-nya. Bentar ya, gue open dulu ya. Ya, jadi kadang-kadang kayak saya sendiri pun sekarang nih masih terus belajar sih. Karena setiap tahun itu kita ketemu pasti permasalahannya beda-beda. Kayak kesulitan itu pasti ada aja gitu. Nggak seperti yang oh ya enak nih dagang nggak ada halangan, nggak ada rintangannya macam-macam. Makin kesini makin banyak gitu. Udah bisa? Coba ya. Alright, share screen, share. Nah, gue rada gaptek nih. Nah ini sebentar. Nah ini kalau dilihat, bentar ya. Ada lama nih Om. Jadi ini foto gue dulu dagang pertama kali dari kamar gue. Waktu itu saya belum punya anak, jadi baru married ya, tahun pertama apa. Ini gelap banget lagi. Coba cari yang lain. Masih loading ya Om? Nggak bisa dibuka Om. Coba view-nya ganti aja Om. View-nya ganti aja. Big picture view-nya. Yang kiri atas.
Nah ini, Tuh keluar tuh Om. ya. Nah ini dulu meja saya pertama kali dagang. Jadi ini di dalam kamar gua, gua sama istri gua. Jadi ini meja dagang gua pulang kerja. Itu mainan tuh yang buat bahan lelang semua fotonya cuma ada space segini doang. Kalau lebih dari itu bini gua udah ngoceh-ngoceh. Karena memang tempatnya sempit banget. Nah ini kita dulu pertama kali dagang pakai dus-dus bekas gitulah. Ini toko yang 2, ini sekarang udah 3. Yang sebelah sini nih belum jadi. Ini logo pertama gua. Dengan cepat aja ya. Nah sekarang ya syukur udah mulai rutin setiap minggu tuh kita ada sekitar 200 sampai 300 paket dari lelangan doang. Nah ini nih awal-awal nih. Ngebungkusnya pakai dus bekas, Om. Beli dus 3.000 masih rugi. Iya, jadi seperti gue bilang, nggak semuanya tuh kelihatan langsung enak gitu. Memang kesulitan tuh banyak banget. Mungkin dari sini kan banyak banget ya sekarang jenis-jenis seller yang baru juga gitu. Dan mereka punya gayanya sendiri dan kita harus adaptasi. Dulu 2 tahun pertama, Om Vero tahu tuh. Saya 2 tahun pertama orangnya paling emosian gitu kalau di online. Kayak kita suka pusingin harga toko sebelah kan. Toko sebelah hancurin harga gitu kan. Oh aduh saya udah statusnya udah ngoceh-ngoceh gitu kan. sampai ke bawah kepikiran sampai di rumah gitu kan. Bini gue kan bisa ngelihat. Orang paling dekat kita bisa ngelihat gitu. Kalau ada perubahan sifat ya. Lu kenapa nih kerja, lu dagang tapi stres. Terus dia bilang gini, udah kalau besok masih stres, nggak usah dagang kalian. Kerja aja sama orang. Ya, kadang-kadang ternyata diungkit-ungkit benar juga ya. Kita stres cuma gara-gara toko sebelah gitu. Padahal itu haknya mereka gitu. Nah, jadi selama kita dagang, selama saya bisnis ini juga pendewasaan juga buat saya, Om. Kalau sekarang udah terserah ada orang mau jual berapa ya, kita punya hitungannya masing-masing. Gitu. Jadi di bisnis ini sih ngelatih saya juga sih, Om. Especially online itu kita belajar banyak karakter ya. Kayak Om PM sama yang baru bayar minta langsung dikirim gitu kan. Kita kirim bagus dibilang kurang bagus gitu kan. Nah, tapi kita mau dikritik yang penting dan kita mau belajar sih. Kalau menurut saya sampai hari ini kita harus belajar. Gitu. Jadi 2014 sampai sekarang jadi hampir 6 tahun lebih Om Satu udah mulai usaha ini dan syukur masih lancar walaupun halangan tetap ada lah pasti gitu. Karena gue rasa setiap seller pasti punya tantangannya masing-masing ya. Dan yang pasti selama lo jadi seller yang jujur, seller yang bertanggung jawab, itu udah modal yang sebagai akar lo buat lo mau digoyangin kayak gimana pun lo tetap buat lo punya loyal customer. Nah, kayak gitu-gitu sih Om. Oke. Sip. Om Mike, thank you banget ya. Kita masuk ke 20 menit tuh nggak kerasa banget loh. Asli. 20 menit ya? Ih, lo udah ngomong banyak story lo. Nanti kita akan balik lagi ke itu ya, ke bagian pertanyaan ya, narsumnya. Jadi kita hold dulu untuk lo ya, Om Mike. Iya. Nah, tadi kata Om Mike, beberapa gue sedikit summary aja bahwa hubungan itu penting sama orang-orang ya kan. Jualan tuh juga bisa lebih mudah. Jangan takut rugi. Pentingnya sebuah komunitas. Kalau misalnya stres ya jangan dagang, kata bininya. Mungkin itu juga perlu dilakuin ya sama buat teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke Om Vero nih ya. Om Vero ini akan mungkin cerita banyak tentang pengalaman beliau ketemu banyak orang di dunia diecast gitu kan. Mungkin beliau juga akan melihat sisi lebih luasnya lagi perkembangannya itu bagaimana sih diecast di Indonesia ataupun di luar, ataupun bisa membandingkan sebenarnya kalau di luar tuh seperti apa sih bisnisnya, apakah bisa disamakan dengan di Indonesia atau gimana. Nah, langsung kita kasih jempol untuk Om Vero. Om Vero, silakan Om Vero. Om Vero, mute-nya coba. Om Vero ngilang. Om Vero hilang. Waduh. Sebentar. Om Vero ngilang. Hilang tiba-tiba.
Iya, nggak ada. Iya, hilang. Oke, sebentar ya. Oke, sambil nunggu Om Vero, mungkin gue akan baca beberapa pertanyaan dulu kali ya. Nggak apa ya. Nih, buat yang sudah chat, thank you. Saya akan bacakan beberapa dulu. Nanti sambil nunggu Om Vero masuk ke dalam ini. Ini banyak sekali ya. Dari Bos Edik. Om Mike, sekarang udah banyak seller. Apakah yang dilakukan sama Om Mike supaya beda dari seller lain? Sementara barang yang dijual, kemungkinan sebenarnya sama aja dengan seller lain. Well, yang namanya Hot Wheels pasti kita basicnya balik lagi ke si kilangnya ya, ke pabrik. Jadi whatever release, apa yang baru itu pasti yang kita jualin barangnya sama. Nah, cuman kalau saya sendiri, untuk sekarang ya, aku ngomongin sekarang, aku hampir nggak punya saingan sih. Dalam arti gini, mereka teman-teman yang di online jualan pun sebenarnya kita punya hubungan yang baik. Jadi ada di balik online jualan kita tuh kita punya yang namanya etika seller to seller sih Om. Especially yang udah lama jualan yang kita kenal gitu. Misalnya kayak contoh, Om, gue ada barang nih datang gitu. Modal gue segini, lu jual berapa? Jadi kita main saling ngobrol dulu. Oke, gue mau jual segini nih, gimana Om? Jadi ada sebenarnya di belakang kita di online itu kelihatannya seperti saingan, sebenarnya kita di belakang juga saling jaga sih Om. Gitu. And which is kalau aku sih saingan sekarang sih hampir semuanya temenan ya Om ya. Nah, kalau aku sekarang pakai gayanya saya sendiri karena aku biasanya kan masukin barang US card dari internasional. Nah, aku coba datengin barang itu lebih dulu sih. Memang cost-nya lebih mahal dan biasanya aku nggak terlalu masukin banyak banget. Yang penting orang yang mau punya duluan itu mereka bisa dapat di lapaknya kita gitu. Oke. Ini ada lagi nih, nanya lagi nih ya, dari EPH Garage. Di awal bisnis diecast, Om Mike modalnya berapa? Modal awal? Iya, awal-awal. Oh, modal awal jadi dulunya kan seperti saya bilang, saya belanja sebagai kolektor kan, masih sebagai buyer. Jadi waktu aku jualan tuh barang buat diri sendiri sebenarnya Om. Ketika mau jualan, jadi aku jualannya pertama kali buat bangun image itu barang-barang yang udah pernah saya beli, jadinya barang-barang pribadi yang dari collection gue mulai jualin pelan-pelan, terus gue mulai nyemplungin diri gue ke komunitas, biar orang tahu, oh ini Om Mike ini seller gitu. Dan itu memang kalau dibilang modal sih minus Om. Minus? Oh ya? Ya minus lah, pasti dalam arti kan nggak ada yang khusus buat stok barang, karena memang barangnya kita nggak beli baru buat start jualan, barang yang udah ada gitu. Pelan-pelan dari untung sedikit, ya kalau aku punya sistem namanya ini sih Om, bola salju Om. Bola salju? Bola salju means like, kalau kita punya duit 300.000, misalnya untungnya jadi 25.000, 325.000, saya puterin lagi 325.000. Gitu. Saya sampai sekarang masih ada cash flow saya yang 40% itu kita masih sistemnya pakai bola salju. Jadi memang ini nggak boleh diapa-apain, harus putar terus. Gitu. Jadi dia makin lama makin gede, makin lama makin gede sendiri. No matter what, ini duit nggak boleh diapa-apain. Karena ada kalanya kita nggak dapat barang sama sekali Om. Dalam arti kita nggak bisa jualan, jadi harus ada modal yang kita pegang gitu. Nggak bisa lu puterin apa ya maksudnya. Nggak bisa, harus punya simpanan dari situ sih sebenarnya. Yang nggak bisa diganggu gugat. Oke. Itu penting banget buat kuncian kita. Nah kayak di toko nih, toko kita ada beberapa barang yang saya timbun juga, beberapa barang yang saya simpen buat modal saya kalau memang lagi, misalnya contoh lagi nggak banyak barang yang sirinya bisa making a lot of money, jadi barang-barang yang timbun itu kadang-kadang udah naik harganya, jadi itu salah satu modal juga. Bisa dibilang investasi sendiri, tapi investasinya ini buat saya usaha lagi, bukannya investasi dalam arti gue simpen buat
dijual jadiin duit gitu, enggak, tapi buat dijadiin barang lagi. Oke. Kita lanjut lagi ya. Dari Adi Wibowo, please share tips trik dapetin TH yang harga gantungan. Harga gantungan? Iya. Super TH. Ya, caranya digantungan, Om. Digantungan lah, emang iya ya. Kalau mau harga gantungan, ya caranya digantungan. Kalau mau harga STC, caranya di STC. Bener. Coba nih saya penasaran deh, Om Mike. Kan gue kan juga punya juga ya koleksi gitu ya. Maksudnya, kalau lo bilang berarti banyak juga dong orang yang memang kayak jual ngasal ya, bukan seller ya. Seperti yang lo bilang ya, kita harus jadi orang tahu kita seller. Bener nggak sih? Atau gimana? Ya, gini, lo memang kalau tujuannya mau jadi seller, ada banyak hal yang benar-benar tuh yang namanya pengorbanan tuh pasti ada. Kita nggak usah terlalu kompleks sih. Sebenarnya kayak lo mau jadi seller berarti yang paling penting itu satu, lo bisa ngelepas barang. Karena nggak semua orang yang jiwanya nggak seller tuh bisa lepas barang. Contoh ya, Om belanja nih, barang bagus. Om dapat harganya lumayan murah gitu. Nah, waktu dapat barangnya, sebelum dapat barangnya kita mikir kan, wah ini barang kalau gue dapetin dengan harga 100.000, gue bisa jual 130.000 nih. Ada untungnya 30.000. Nah ini otak dagangnya nih. Tapi ketika barang itu sampai di tangan Om, ya kan, Om bilangin, aduh sayang ya, gue nggak mau jual nanti aja gitu kan, atau misalnya gue mau keep sendiri, jadinya lu bukan seller gitu, lu jadi kolektor gitu kan. Nah, lu harus misahin antara seller sama kolektor seperti apa gitu. Kalau Om Vero tuh kolektor asli tuh, nggak pernah jualan tuh. Bisa dua-duanya nggak sih, kita kolektor juga, jualan juga? Bisa. Jadi keuntungannya sebagiannya lo buat beli barang yang Om suka gitu. Tapi rada susah sih Om, kalau seller sama kolektor bareng-bareng tuh, kecuali ya dipisahin ya duitnya ya. Harus di-manage dengan baik ya keuangannya berarti harus ya? Harus di-manage dengan baik. Ya bosen jual nggak apa-apa. Dari Ale nih ya. Banyak seller yang menghadapi bidder yang hit and run, apakah itu termasuk kerugian juga? Dan ada attitude seller yang saling menjatuhkan atau tidak jujur karena dia punya fake account untuk naikin harga lelang. Oh ya, jadi bahasanya kalau di online tuh joki kita ngomongnya. Nah itu salah satu cara seller yang nggak jujur untuk membuat dia punya dagangan lakunya tinggi gitu Om. Which is sekarang menurut gua ya selama 6 tahun ini, bidder itu sekarang semakin pinter Om. Buyer itu pinter banget, bisa baca mana yang jujur, mana yang enggak gitu. Jadi seller yang pakai joki itu adalah kayak lo naruh pisau di leher lo sendiri. Kalau menurut gua. Jadi kalau lo mau coba-coba pakai cara itu, joki. Bidder tuh lebih pinter, Om. Apalagi bidder sama buyer itu kan yang punya duit. Om perhatiin deh, ketika dia naruh duitnya dia sendiri, itu pasti dia protect everything. Dan itu otomatis kayak insting ya, ini seller nggak bener nih gitu kan. Dan itu kebaca banget Om, orang-orang yang kayak gitu nggak bertahan lama. Oke. Jadi menurut gua kayak, tadi pertanyaannya kayak bid and run ya. Bid and run nggak bisa dihindari sih. Memang bid and run itu kita sebagai seller untuk pertama kali transaksi, kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa ngejudge orang nih bid. Ini bid and run punya customer nih. Gitu. Tapi ketika dia do something bad to our store, ya udah kerugian sebenarnya di mereka. Mereka nggak bisa beli lagi belanja di tempat kita. Kalau kita punya barang bagus. Kita rugi nggak? Ya rugi pasti Om. Kita rugi waktu, especially kayak udah di packing ya. Kalau mau ngomongin rugi kecil-kecilan juga berasa juga kan kalau misalnya Om udah packing, Om udah label kertas, ngeprint pakai tinta, udah dipakai lakban, udah dibungkus, buang tenaga, semuanya ngerekap itu nggak gampang Om. Ngerekap itu kalau 100 bidder, 200 bidder, pinggang sakit bos. Iya, nggak. Jadi kerugiannya seperti apa? Kerugian duit mungkin barang nggak hilang, cuman pasti ada lah yang namanya kalau transaksi salah satunya tidak konsisten dengan tanggung jawabnya pasti ada yang dirugikan. Baik.
Kita hold dulu. Kita akan kembali lagi ke Om Vero nih, karena Om Vero baru Masuk lagi. masuk lagi. Om Vero? Coba Sorry, di... tes. Oke, Om Vero. Mungkin Om Saya Vero... pakai laptop malah hang. Saya pakai handphone, jadi kecil. Tahu Oke, nggak apa. Rasanya kenceng. Ya. Tapi suaranya jelas kok, masih bisa didengar. Oke, siap. Oke, Om Vero, silakan saya kasih waktunya untuk bercerita. Oke, bentar. Oke, selamat sore ya teman-teman semua ya. Selamat bergabung di webinar ini. Selamat sore juga Om Isaf Puntong, Om Mike, dan teman-teman semua. Ya, seperti kita ketahui kalau judulnya tadi ini adalah bisnis diecast jadi berkah. Ya, semua bisnis harus jadi berkah. Gitu. Mungkin kalau dibilang penjual jual diecast, saya juga pernah jualan diecast. Sekitar 2008, 2009 itu saya kebanyakan barang di rumah saya, ya, sehingga saya harus menjual diecast-diecast reguler saya, gitu. Seperti ada swap meet yang waktu itu dibikin di kolam renang di Senayan bersama Tomochi, ada Om Kemas di sana yang bikin sama teman-teman lain. Nah, saya bergabung di sana, bergabung bersama teman-teman yang lain, ngobrol, silaturahmi, begitu. Terus udah kita jual-jualan juga sana. Disitulah saya banyak bertemu teman dan bertemu kawan. Nah, referensi relasi dibangun dari situ. Akhirnya banyak yang bilang, Om jangan beli diecast yang sembarang-sembarang. Kalau misalnya mau koleksi gitu ya, harus yang bagus-bagus saja atau dilihatin. Nah, situ kan banyak seller-sellernya itu kemarin. Waktu itu dari segala macam, dari Tangerang, dari Bogor, dari Jabodetabek, dari Bandung juga datang. Karena kita tiap 2 minggu sekali, itu seru. Nah, singkat cerita, di sanalah selesai terjadinya saya berjualan. Nah, udah saya nggak jualan-jualan lagi, tapi saya pernah jualan di sana. Ya lumayan, karena di rumah nggak dipajang, nggak apa-apain, nggak dipakai istilahnya. Ya kita dagang di sana cukup laku. Kebetulan memang lagi banyak waktu itu. Lumayan banyak jualan di situ. Buka bagasi, gelar, laku. Sekarang juga masih dilakukan di Argo situ, di atas Broto. Itulah awal-awalnya saya berjualan diecast. Habis itu online. Nah, online juga saya ada jualan di online. Nah, waktu itu anak saya yang kedua itu kelas 5 SD, tapi dia sudah berjualan dengan diecast. Jadi situ saya nggak jualan, tapi dia pakai account dia jualan. Dialah yang tahu segala macam tentang diecast. Ini udah punya, ini jangan dibeli, yang ini kemahalan, yang ini kemurahan, yang ini boleh dibid, yang ini boleh dibid, dan apalagi yang ini boleh dijual, dia yang tahu. Oke. Itu di tahun 2008, 2009, 10 sampai 11 sampai 12, 13. Gitu. Di 2000 kita bicara IDE, di 2013 akhir gitu kita bersama teman-teman dari event organizer PT Langgeng itu ngumpul rame-rame ngobrol, terus kita bikin mereka juga senang diecast. Kita bikin acara yuk, misalnya bikin event diecast toy fair gitu ya. Saya bilang kalau toy fair jangan deh, karena udah banyak, hampir tiap bulan ada toy fair di Indonesia, di Jakarta, bahkan di Indonesia, di mana-mana di luar kota gitu ya. Akhirnya kita bikin ngobrol lagi, ketemu lagi, bikinlah namanya Indonesia Diecast Expo. Ya, wow, kesannya gimana? Luas, gede banget ini Indonesia yang dibawa. Expo gitu. Terus bisa dibilang mau ngapain nih Expo gitu loh. Ya kan, kita meeting di bulan 3, pengen bikin acara di bulan 7 waktu itu, habis-habis lebaran kalau nggak salah 7. Terus kita ngobrol lagi, kayaknya nggak bisa deh, kita bikin akhir tahun aja deh, supaya lewatin event-event yang lain, jadi kita dibuntut aja. Nah, disitulah di 2014, kita mulai dengan event IDE itu sendiri di Balai Kartini, ya, dengan PT Langgeng. Kita bareng bikin di sana,
terus kan kita lihat nih, banyak yang daftar, akhirnya kita, konsepnya seperti apa? Sebenarnya konsepnya ya, kita bawa 1:1 supaya makin seru gitu kan. Ada mobil-mobilan, dan ada mobil beneran. Kenapa? Karena saya kan suka ikutan di pameran-pameran mobil klasik itu, suka lihat gitu. Ini kayaknya keren nih, lucu, ada panggungnya, ada, jadi kesannya nggak jualan semuanya. Antusiasnya ternyata luar biasa ramai, dan itu yang datang itu lebih kurang dari negara-negara di tetangga kita pada hadir, negara-negara tetangga datang, itu dari luar kota lumayan hadir, ya. Dibilang untung? Enggak untung. Balik modal juga enggak. Event baru pertama, ya kan, akhirnya ya udah, kita bikin di situ 2 hari di Balai Kartini, ya seadanya, tapi antusiasnya lebih luar biasa. Lebih kurang di 7.000 apa 8.000 gitu deh, yang peserta, yang datang, gitu, yang hadir ya. Banyak juga teman-teman, jadi kesannya kita kayak gathering besar atau lebaran anak Daikes. Nah, di situ anak-anak bilang, oh ini lebaran anak Daikes, karena udah di penghujung tahun, sudah itu kan tidak ada lagi event yang besar gitu kan. Udah kita ngobrol segitu, ketemu. Jadi ada lapak-lapak seller di tengah, terus nanti ada lapak-lapak yang komunitas dikasih semua, itu kan nggak, mereka free itu yang komunitas, sama lapak-lapak yang buat kolektor. Nah, kolektor ditaruh di sana, sederet. Terus ada lapak khusus mobil beneran, itu ada 10 unit. Biasanya mobil benerannya kayak misalnya Mini Cooper, oh ada nih mainannya, Kodok ada mainannya, begitulah ceritanya. Event pertama berjalan cukup lancar, event kedua kita juga berjalan cukup bagus, event ketiga juga kita masih berjalan cukup lebih bagus lagi event ketiga, karena apa? Sudah datang tamu-tamu dari luar, gitu ya. Waktu itu ada 3 apa 4, saya lupa itu, 2016, 4, yang keempat itu ada Hellsdep dari Jepang datang, itu diundang kerjasama dengan Om Maiksi, ya, mereka datang, itu antusiasnya lebih luar biasa lagi, karena event Indonesia didatangi oleh customizer dari luar, itu keren. Kalau misalnya didatangin cuma jadi seller, mungkin negara tetangga kan sudah biasa ya, mereka juga sering ke sini. Tapi didatangi oleh customizer dari luar, notabene yang namanya Hellsdep, ya, apalagi mereka bilangnya tuh King of Custom, ya, itu menjual buat kita. Ya udah, mereka datang, mereka hadir di 2016 kalau nggak salah itu, awal-awalnya itu luar biasa antusias orang datang, bahkan dia punya barang-barang juga, event car-nya punya yang dia bikin habis semuanya dia bikin. Bahkan luar biasa lagi si Hellsdep ini, mereka menyumbangkan sebagian pendapatan dia untuk yayasan di Indonesia. Nggak salah, Omai tahu itu. Lumayan gede, sekitar 20 juta apa 30 juta itu dia sumbang itu. Ini untuk di Indonesia. Dia happy banget dan pengen datang terus, pengen datang lagi. Ya, itu dengan IDE 2014. Di IDE keempat. Di 2017 itu terakhir masih di Balai Kartini, terakhir itu kita bikin yang ke 4, 5, 6, iya 4 ya, keempat kalau salah ya, keempat 2017 itu yang datang Chris Tangler dari USA, ya. Chris Tangler datang, terus ada teman-teman dari negara tetangga juga pada hadir. Akhirnya kita bikin dinner situ. Itu kan kita bikin sesuatu konten yang lebih menarik lagi. Oh, ada dinner gitu. Ada dinner di situ. Di 2017 itu kita bikin dinner sama Chris Tangler. Terus dia punya event car itu dari awal Indonesia Daikes Expo itu kita bikin, itu kan laku terjual dengan cepat lah istilahnya ya, dengan ada juga yang dilelangnya luar biasa. Tapi yang di 2017 Mini Cooper nomor 1 itu jatuh di harga 32 juta lelangnya, gitu. Itu luar biasa, itu sampai viral istilahnya di mana-mana, bahkan sampai kedengaran di luar, gitu. Ya, Mattel itu baru ikut gabung kita sekitar 2018
16, 17 gitu deh baru ngikut. Teman mereka cuma sekedar, event Indonesia eventnya cuma begini gitu loh. Mereka belum in charge sama sekali. Biasanya yang pakai itu seperti kayak Toys Kingdom atau MW yang ikutan. Mata sendiri belum ikut. Tapi sesudah mereka lihat antusias Indonesia luar biasa, ya kan? Barulah itu ada sesuatu yang berbeda. Oh, Indonesia ini keren, gitu ya. Akhirnya di 2018 di event IDE kita mengundang Jun Imai, tapi kolaborasi dengan IDD International Dachshund Diecast. Mereka mengundang Jun Imai, terus kita gabung di IDE. Itulah satu konten lagi yang baru. Bikin dinner 100 orang, habis selesai, habis cepet ya. Nah itu sesuatu yang baru. Kenapa? Yang hadir itu selain Chris Tangler, ada juga dari Jepang, ada juga dari Australia, bahkan dari India, bahkan dari Malaysia hadir untuk ikutan dinner. Gitu. Ya, itu di 2018 kita mulai di ICBSD, baru pertama kali gitu kita ke ICBSD 2018. Ya. Nah, itu rame, terus yang jualan cukup luar biasa ramainya. Terus banyak yang bilang, aduh ini event cuma 2 hari, pengennya 3 hari, 4 hari, atau seminggu gitu ya. Ya, kita lihat, we'll see lah. Di 2019 lebih puncaknya, menurut saya. Karena apa? Sesudah 2018 Jun Imai datang, itu kita kan waktu itu di November 2018. Di Desembernya, kita kedatangan tamu dari Mattel dunia juga, Phil Reilman, tapi tidak di acara IDE, dia ada di acara Hot Wheels Challenge Accept gitu loh, ya kan? Terus itu dia bikin, dia jadi guest di situ, terus kita ngobrol-ngobrol segala macam tentang IDE, dia happy, dia lihat luar biasa Indonesia Diecast Expo ini sudah di mana-mana, sudah kedengeran katanya. Di LA Convention pun orang tahu, Indonesia Diecast Expo luar biasa besar gitu ya, terus ramai sekali. Sesudah dia datang di 2018, di awal 2019 barulah di pertengahan ya, di kuartal pertama gitu, barulah kita dari Mattel itu dikasih, oke, saya akan kirim tiap ada IDE. Tiap ada event IDE, ya, mereka janjinya akan kirim tamu, guest star dari desainer-desainer Hot Wheels itu sendiri. Akhirnya di 2019 keluarlah, tadinya keluarnya namanya Marcus Walker, mungkin kalau pada tahu, yang Urban Outlaw itu, yang Porsche. Nah, sampai kita udah A1 istilahnya, nama dia itu, wow, udah luar biasa. Saya udah mikir waktu itu, sampai udah ngobrol sama dengan Porsche Indonesia, apalagi Porsche Indonesia Club, saya udah ngobrol juga, Porsche Club Indonesia yang mobil beneran. Ini gue mau kedatangan loh di event gue, Marcus Walker. Oh, mereka antusias. Oke, kita akan siapkan, akan hadir ke sana, kita sumbang. Saya minta, gue ini dong, di event nanti, boleh nggak 1:1 pinjem gitu ya, Porsche beneran yang mana lah gitu, yang bagus ya kan. Oke, mereka kasih, dan mereka minta siapkan parkiran di depan untuk kira-kira kalau kita membernya datang. Wah, saya udah mikirnya, luar biasa. Marcus Walker datang, kita bikin dinner, yang datang anak-anak diecast sama anak-anak mobil beneran. Karena apa? Di Porsche, Marcus Walker cukup terkenal, gitu loh. Cukup terkenal, mungkin kayak tuner atau apa ya dia tuh ya. Saya juga nggak tahu lah. Mungkin kayak Brabus di Mercy atau Alpina di BMW ya. Mungkin ya udah Marcus Walker orangnya, ya kan? Akhirnya di pertengahan tahun diganti orangnya, karena Marcus Walker-nya nggak dikontrak, tiba-tiba ada kerjaan sama Mercedes di Jerman, nggak bisa datang. Akhirnya keluarlah namanya Brandon Petuski. Saya bilang, wow, abis Marcus Walker nggak keluar namanya, keluar lagi Brandon Petuski. Waduh, luar biasa senang saya. Langsung saya kontak Gesser Diecast Community, saya bilang, nih, kita mau bikin dinner, kalau bisa kita kolaborasi. Akhirnya mereka mau. Terus, nah dari situ, ini tips lagi ya, gimana caranya supaya ini bisa menarik banyak orang, gitu ya. Apalagi event car ini, event car-nya Gesser, desainnya itu dari si Brandon, dan bisa diakui sama dunia, ya.
Oke, saya nego lagi dengan Mattel Indonesia. Akhirnya Mattel Indonesia, saya nego ke Mattel Malaysia. Kebetulan waktu di Art of Speed tahun 2019, saya ngobrol dengan Steve Van der Vaart yang bikin scratch design di card-cardnya Convention. Terus juga ada dengan beberapa teman-teman dari Mattel Malaysia, ya mewakili juga. Akhirnya kita nego-nego terus, akhirnya kita email terus, bisa keluarlah lambang Hot Wheels di event car Indonesia Diecast Expo. Itu yang pertama kali dan itu luar biasa pencapaian menurut saya yang luar biasa. Di 2019 kita ada keluar di dalam itunya di akriliknya ada Hot Wheels. Berarti ya itu diakui oleh Hot Wheels. Ya kan bahwa event car Indonesia ini diakui. Warnanya pink, 100 orang yang ikut dinner, Brandon yang datang itu lebih keren. Akhirnya terjadilah itu, ya, dengan IDD yang membawa Jun Imai, itu juga high tea mereka bikin high tea di hotel, di Senayan. Terus IDD juga membawa customizer terkenal dari Thailand, Visit Masanong, ya. Dia kolaborasi juga dengan si IDD, dengan Jun Imai, mereka bikin, itu juga luar biasa terkenal di sana. Di event itu, yang IDD bikin aja, lelangnya udah lebih kurang hampir 200 juta laku beberapa mainan. Ya, Jun Imai happy banget. Habis itu kita juga ngundang RWB kemarin, RWB Indonesia, RWB Diecast, ya, sama ambassador-nya si Christian Kojin, yang notabene sudah 2 kali, yang sebelumnya tahun 2018 pun dia datang bersama Jun Imai. Akhirnya makin ramai, makin banyak yang datang orang ke Indonesia, desainer-desainer itu. Kemarin bikin yang Brandon Petuski itu sold out sebentar aja, sebelum dinner sudah habis. Terus sekarang harganya pun luar biasa itu yang Gesser Pink, ya. Jadi buat teman-teman semua, ya. Michael tuh tadi itu tunjukin tuh, Mas Mike. Tunjukin dong. Ya? Yang pink ya? Tunjukin dong. Aku punya nih yang pink. Ini yang pink punya aku. Itu ya. Jadi buat teman-teman semua, ya, Indonesia Diecast Expo itu kan kita seperti lebarannya Diecast, gathering, ya rame-rame gitu loh. Tahun ini ada Indonesia Diecast Expo, tapi tergantung dengan situasi dan kondisi dari pemerintah. Kalau pemerintah masih melakukan ini PSBB sampai di Juli akhir gitu, kita ngapain bikin cepat-cepat? Benar nggak? Lebih baik is better postpone, ya, atau kita bikin event-event online. Jadi menurut saya gitu aja, karena saya sudah memperkenalkan IDE ini hampir ke teman-teman di Asia ini sebetulnya sudah banyak, udah pada tahu, ya. Teman-teman di Jepang, saya waktu itu ke Jerman juga udah ngobrol sama teman-teman diecast di Jerman, terus juga Belanda juga udah, Amerika udah pada ngerti, udah pada tahu, apalagi Asia udah tahu. Kemarin waktu di Jepang juga ketemu teman-teman dari Brazil pun ketemu, dari Inggris pun ketemu, dan mereka antusias. Mereka bilang itu event apa sih, kok gede banget orangnya katanya. Luar biasa orangnya yang datang, kok banyak bener. Dia bilang gitu. Ini event beneran nggak? Saya bilang kasih lihat videonya. Beneran kan event ini? Ya kan, kalau ini sudah didatangin oleh desainer-desainer dunia. Ya, begitu Om semuanya. Ya, sharing-sharing mengenai IDE. Gitu. Siap. Terima kasih Om Vero. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya boleh ya langsung chat ya. Sekarang saya mau balik lagi ke pertanyaan yang sudah ada di grup chat, oke? Boleh. Kita kembali lagi ke Om Mike dulu ya, Om Vero ya. Oke. Oke, Om Mike, nih ada yang nanya nih dari Blitar. Halo Blitar, Yopo kabarnya Blitar? Iya. Dari Fajar. Bagaimana kita sebagai seller menyikapi ketika ada produk diecast yang awalnya langka yang bikin harganya tinggi, terus tiba-tiba harganya anjlok karena banjir produk. Kok bisa seperti ini? Apakah emang benar ada namanya monopoli? Kalau harga itu sih ke pribadi masing-masing kalau menurut saya Om ya. Kalau yang mau lebih sabar, mau beli barangnya agak lama,
dapat murah ya silahkan tunggu. Cuman ya resikonya adanya nanti udah tunggu lama barangnya nggak ada gitu kan. Jadi kalau menurut saya kan kejadian ini nggak cuma setahun sekali 2 kali, banyak banget kayak item-item yang tadinya harganya tiba-tiba melambung karena dipikir bakal naik, terus tiba-tiba di lokal sendiri barang masuk di gantungan, banjir gitu kan. Tapi menurut saya kalau memang itu alasannya pertama bisa naik, biasanya karena memang item itu banyak yang suka. Nggak mungkin semua item langsung harganya tinggi, enggak. Tapi kayak contoh misalnya, kita paling simpel aja lah, kita ngomongin yang tahun 2000 Datsun Jet Prehistoric 1. Itu awal-awal dulu satu set itu 750.000 sampel aja ya. 750.000, terus sempat masuk di waktu itu sempat masuk di DKS Expo sampai ngantri-ngantri itu hancur-hancuran sampai di gantungan nggak ada yang mau ngambil saking udah banjirnya, harganya anjlok. Tapi lihat sekarang satu set itu bisa hampir 2 juta. Jadi memang kalau barang itu pertamanya bisa tinggi karena memang banyak yang suka, memang harganya mestinya tinggi gitu. Tapi ketika barangnya banjir, ya itu hukum pasar sih Om, pasti harganya murah, orang banyak mau nggak mau harus ada buang ini. Nah kalau memang kita sebagai buyer yakin itu memang barang layak buat harga tinggi, waktu murah ya serok aja, beli aja gitu. Karena someday kan kayak gini, kayak kita nggak tahu nih, mungkin dari yang ikut webinar ini ada yang baru mulai 2 tahun yang lalu, ada yang baru mulai ikut diecast 1 tahun lalu, mungkin ada baru 6 bulan lalu gitu kan. Mungkin umur kita berhobi di tempat ini kan beda-beda. Kalau barang ini keluarnya misalnya 2014, dicari tahun sekarang di gantungan juga nggak bakal ada gitu kan. Nah kita udah punya barang yang waktu barang banjir di 2016, let's say lah gitu. Terus kita mau jual ke teman-teman yang masih baru mau koleksi dan kita punya barangnya, ya kita jual dengan harga yang memang harga apa ya, berbeda dengan harga gantung karena mau bandingin sama harga gantungan juga di gantungan udah nggak ada gitu. Iya. Jadi we have to be a smart buyer kalau menurut gue sih. Kalau memang itu dari awal tinggi itu karena pasti memang permintaannya, ini mobil memang keren gitu. Tapi ketika pasarnya banjir ya kita nggak bisa avoid lah, kita nggak bisa hindarin itu. Memang ya kalau lu pikir nanti 2 tahun lagi bakal naik ya sikat aja mumpung murah, itu kesempatan berarti. Nggak Jadi perlu marah juga gitu. Nggak ada istilah monopoli gitu? Monopoli, sebenarnya gini, kalau kita ngomong secara ini ya, yang paling resmi kan mestinya Mattel. Mattel Indonesia adalah trading yang sah, yang resmi dalam arti mereka yang mestinya menguasai pasar gitu. Nah, cuman kan yang hobi kita seperti ini kan banyak orang masukin sendiri dari Amerika, Malaysia, Jepang semua gitu kan. Which is to be honest saja kita semua masukin juga nothing really yang dulu sempat ada Menteri Perindustrian sempat kita minta pakai SNI segala macam. Iya, SNI betul. Ya, tapi at the end of the day kemarin Januari 2018 itu udah keluar bahwa walaupun nggak 100% ya, cuman dibilang yang mainan ini tidak perlu pakai SNI gitu. Jadi kayak hobi susah sih Om kalau hobi ya. Maksudnya kayak lo dapat barang kirim bilangnya gift or anything gitu ya, susah juga. Iya, betul. Terus kalau kita masukin barang kayak misalnya di lokal belum ada, kita masukin duluan, ya itu haknya masing-masing sih Om. Iya. Jadi kalau monopoli, gua rasa sebenarnya kalau kita 3 step behind, blueprint-nya yang diecast tuh kelihatan kok. Surabaya, Batam, Jakarta, Mattel punya beberapa company di bawahnya, kayak ya Acosta, yang Amway dan Pigeon, sama ada satu lagi yang baru ada juga. Jadi sebenarnya kelihatan Om, kita juga tahu ini alurnya, ini resellernya si ini gitu kan, ini barang ini mau masuk nih gitu. Kita semua diinfo sebenarnya, bukan monopoli sih Om sebenarnya. Banyak gaul aja sih, menurut saya sih. Banyak gaul aja ya. Iya, kalau kayak saya lelang ya, saya lelang barang baru, tiba-tiba di lelangan tembus 400 ya nggak bisa disalahin juga kan gitu kan. Tiba-tiba besok ada yang jual 220 gitu. Ya
it's out of my control gitu. Barang itu bisa 400 kan pasti ada reasonnya, ada alasannya. Gitu. Oke. Baik, oke. Ini ada Andre. Dari 6 tahun Mas Mike berbisnis gitu ya. Benar-benar bisnis diecast ini bisa melanjutkan hidup, maksudnya kayak jadi penghasilan utama lah. Itu di tahun berapa? Dari saya berhenti kerja itu 2013 akhir, dalam setahun 2014-2015 saya udah mulai ada karyawan 1 atau 2. Ya syukurnya udah bisa membiayai mereka juga. Akhirnya 2014 saya dapat toko pertama. Itu dibantu teman juga di STC, dikasih harganya murah gila lah pokoknya. Ternyata dia one of my yang punya STC, yang punya toko ini salah satunya mamanya tuh satu gereja sama saya gitu. Dikasih pakai lah kasarnya. Nah, sekarang karyawan ada 6, toko ada 3, resellernya ada sekitar 7, di IG 2, di FB ada 4. Dan ya syukurlah Om gitu, maksudnya kayak kita ada bisa jadi berkat juga kan buat orang kayak karyawan-karyawan yang kayak mereka ini, mereka juga harus cari makan, mereka juga harus punya kerjaan, apalagi kayak sekarang ya kita udah bersyukur banget, kayak kemarin saya sharing sama mereka. Ya apapun yang kita kerjain hari-hari ini ya kita syukurin aja, banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu kan Om. Nah, jadi itu juga yang mau saya sharing, kadang-kadang kita jangan terpaku juga sama toko sebelah dengan kayak kita jualan kita punya hitungannya sendiri. Kalau dulu saya nggak punya karyawan, nggak punya toko, bodo amat Om. Ayo mau rugi goceng nah, gitu kan. Yang penting terkenal gitu kan, jadi seller gitu. Ya kalau sekarang nggak bisa, harus mikirin mereka mau digaji pakai apa, mau bayar toko, bayar listrik pakai apa. Nggak semudah itu gitu. Jadi hitungannya pasti beda-beda lah. Betul. Oke. Nih kita kembali ke Om Vero nih. Om Vero. Ada pertanyaan buat Om Vero nih. Halo, sorry. Oke, Om Vero, ini ada nanya dari Andi. Menurut Om Vero dan juga Om Mike ya, apa sih kelebihan dan kekurangan event diecast di Indonesia dan di luar negeri? Ya. Terus apakah menurut Om Vero sendiri, cita-cita yang ingin diwujudin dalam ID yang sekarang ini udah tercapai apa belum? Apa masih berkembang banyak? Oke, buat Om Andi S ya. Kalau kelebihan dan kekurangan event diecast ya. Kalau kekurangannya dulu saya lihat. Kekurangannya itu adalah mungkin kurangnya animo atau antusias teman-teman yang di Indonesia khususnya untuk mempromosikan misalnya event diecast itu. Kita jangan bicara ide ya, kita bicara event diecast. Kan ditanya event diecast. Animo terus dan juga banyaknya event diecast itu yang dibikin bersamaan. Jadi bentrok gitu loh. Nah, misalnya tanggal 1 Maret gitu ya, yang sini bikin, yang sana bikin, akhirnya bentrok. Jadi nggak kompak. Gitu. Ya kan, itu kan sayang jadinya ya kan, nggak kompak. Itu menurut saya kekurangannya. Dan kadang-kadang ya, di satu kota yang sama bisa bikin samaan. Kan repot ya. Gitu. Mungkin kalau kotanya beda-beda aja orang udah susah nih bagi-bagi, apalagi kota yang sama, repot. Dan yang kedua, adanya kelebihannya menurut saya ya bisa saling nambah pengalaman, wawasan, teman-teman bisa gathering buat saya pribadi gitu, kumpul-kumpul begitu bisa ngumpul atau swap meet di event diecast dan juga membantu teman-teman mempromokan jualannya. Gitu ya kan, berjualannya yang biasanya dia online tiba-tiba ada di event diecast itu sendiri. Oh, mereka buka booth di sini, akhirnya bisa meet up gitu loh, ketemu orangnya gitu ya kan. Itu sih menurut saya yang kelebihan kekurangannya. Kalau di luar negeri saya rasa nggak pernah ada yang bentrok event diecast-nya. Ya, event diecast di sana yang saya tahu saya ya satu event gitu misalnya bulan ini event diecast 1, ya nggak ada lagi yang bikin di situ. Mendekati tanggal itu, pasti dia bikin nanti 3 bulan sesudahnya, atau 4 bulan sebelumnya. Jadi nggak bentrok dia. Ini kadang-kadang, kalau kita bikin event diecast di Indonesia, misalnya tanggal 1 dia bikin, CEO yang ini bikin event, nanti tanggal 8 ada lagi yang bikin.
Kan ngebawain barang itu capek ya. Yang buat seller-seller kadang-kadang, aduh, gue pengen lihat deh event yang paling gede yang mana deh, yang mana yang seru deh. Akhirnya kan begitu. Jadi membanding-bandingkan yang mau buka booth. Itu yang mau buka booth. Yang kedua, yang mau datang, jadi bingung. Aduh, mau datang yang sini, mungkin kalau bisa dibikin di Jakarta, mungkin oke lah, Jakarta deket. Kalau bisa dari luar kota kan, masa gue 2 minggu pengen datang, kan buang-buang kos. Gitu. Itu menurut saya. Ya, kalau kelebihannya, event di luar negeri itu promonya kemana-mana. Kemana-mana, terus bisa saya lihat lebih menggigit gitu kalau promonya kemana-mana. Orang jadi semua dari worldwide ini datang. Gitu. Apa di sana Terus ada ininya, kayak ada naungannya, Om? Ada sorry apa? Ada naungannya, jadi benar-benar semua diatur gitu loh. Enggak juga. Gitu. Sama aja ada IO-nya masing-masing. Gitu. Cuman mereka kan kompak biasanya. Gitu. Kompak, habis event ini nanti mungkin 3 bulan lagi si event yang itu bikin gitu. Ya kan. Kita bandingkan dengan misalnya Amerika ya. Amerika kan bikin convention itu. Convention itu kan yang mereka 2-3 kali kadang-kadang dalam setahun. Dan IO-nya cuma 1 itu. Dari yang awal sampai sekarang, sampai dia udah ke 30 berapa, oh my God. Mereka bikin convention yang LA 35 ya? 32 tuh. 32 tahun mereka bikin event, IO-nya sama. Nenek-nenek sama kakek-kakek tuh sekarang orangnya. Gitu. Jennifer. Jadi terus itu dia. Jennifer and Mark, ya kan? Nah, abis itu tadi apa? Cita-cita yang belum terwujud di ide ya? Gitu ya maksudnya? Jadi convention. Nah, betul. Cita-cita yang belum terwujud, saya pengen wujudnya sebetulnya convention. Ya. Karena apa? Di 2011, ya kan, di 2011, jauh sebelum ide itu ada, saya bersama ada Om Yudi Herbi, ada Om Junia, ada beberapa juga, ada teman-teman juga yang lain, itu kita sudah merencanakan event yang sama seperti dengan ide ini. Gitu 2011. Bahkan event car-nya sudah terjual. Istilahnya sudah ada terbook semuanya, 25 pieces. Waktu kita bikin event car itu ada Bel Air, ada Drag Bus, ada Daily Delivery. Daily Delivery-nya itu sudah dibook 25 piece dalam setengah hari itu habis. Ya kan? Karena di satu kendala izinnya nggak ada, susah, habis itu pencarian dana juga waktu itu masih diecast kan, mikir apa sih diecast gitu, kita waktu itu belum begitu dapat, bahkan kita sudah bayar ke desainernya. Desainer itu adalah Alvaro Gonzalez atau dipanggil Gonzalez. Dia itu pemenang tiap convention, tiap ada event-event custom di dunia itu dia menang. Nah, kita udah pakai. Akhirnya dia kasih sketch sama kita, dikasih sketch, drag bus, apa, terus ada hijau, ada lambang Garudanya, adalah bendera Indonesianya. Itu dia kirim ke kita, karena $3.000 kan kita udah kasih, DP. Ya. Habis itu kita dapat beberapa customan dia, saya dapat, teman-teman yang juga dapat, akhirnya kita bagi-bagi. Itu aja sih sebetulnya. Jadi untuk untuk yang belum tercita-cita buat saya ya Diecast Convention Indonesia. Gitu. Bener nggak Mike? Mino. Ya kan? Nih, Diecast Convention Indonesia. Mudah-mudahan tercapai. Iya, karena kita sudah yang ke-6 mau ke-7 gitu loh. Ya kan biasanya orang kan dulu kan infonya lu bikin 3-4 kali, maksimal 5 kali, gue bisa jadi bikin convention lah segala macam. Jadi convention. Ya kan? Sekarang udah ke-6, masih nego, yang ke-7 pun kita udah mau jalan, tetap masih nego, tetap masih di apa ya? Di garis besarnya itu pengen jadi convention. Kan diakui dunia. Sebetulnya ide juga diakui dunia sebetulnya. Gitu Om Ishak. Gimana menurut Om Mike? Gimana Om Mike? Ada tambahan? Kalau saya sih so far kita ngomongin event diecast ya. Sebenarnya selalu jadi keuntungan sih kita sebagai partisipan. Karena buat saya sendiri kan memang ajang promo satu. Yang kedua, aku selalu bilang sama actually this is my small talk with my wife sih. Kita ngobrol. Kadang-kadang istri kan bilang, lu sewa booth itu balik modal nggak gitu kan? Kadang-kadang kan kita nggak tahu event ini, kita nggak usah ngomongin satu event nama lah gitu. Cuman
setiap event kadang-kadang ikut, memang 2 hari itu memang buat silaturahmi Om. Gitu. Jujur kadang-kadang aku di event itu ya Om, malah jualannya harga promo. Kalau jual di online harga normal, malah ketika event itu kita memang jual harga promo. Memang 2 hari itu memang tujuannya adalah kenapa orang nanya, oh Mike sampai bikin kantong plastik ada brandnya, bikin kartu nama. Ya memang karena itu buat bagi-bagi gitu, kasih promo. 2 hari, saya bilang sama istri saya, ya 2 hari kita silaturahmi, saling ketemu, saling promo, segala macam. 363 harinya yang depannya kita bisa ngegas gitu kan. Dapat bensin baru, dapat customer baru gitu kan. Maksud saya, pasti selalu jadi keuntungan sih. Kalau dibilang balik modal, nggak balik modal, awalnya mikir kayak gitu, susah juga sih Om. Kadang rame nggak rame kan, eventnya rame, belum tentu lapak kita juga lakunya banyak. Iya. Jadi kalau gue lihat sebenarnya udah kayak beda ya antara lo jualan sama lo branding. Kayak kalau event itu yang saatnya lo branding, berpromosi. Betul, Jadi betul. mungkin jualannya bakal next-nya terjadi yang lo bilang 360. Betul, kayak gitu, Indonesian ya. Dex Expo kan actually udah internasional, kayak misalnya Malaysia, Thailand, semua mereka pada datang ke event itu. Nggak mungkin mereka mau datang ke toko gua, ya kan? Datang jauh-jauh gitu kan. Mereka datangnya ke event itu untuk mungkin ketemu di online, ketemu sama saya. Mungkin dia dulu belanja dikit-dikit takut barangnya nggak datang. Sekarang karena udah ketemu orangnya, udah tahu nih bener, itu we make a relationship. Nanti next-nya ya secara online tapi belanjanya lebih banyak. Sebenarnya yang dilihatnya itu keuntungannya nanti setelah event. Gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke topik kita ya tentang bisnis diecast masa kini. Ini beberapa teman-teman mungkin di sini ada yang baru mulai untuk berbisnis diecast gitu kan. Ini dari Aldis Armin Perkasa, dia nanya, kalau misalnya kita baru mau mulai jualan diecast, ya sebenarnya stok yang kita ambil tuh dari mana aja sih? Apakah kita memang kayak iseng-iseng hunting-hunting di toko-toko retail atau gimana sebenarnya baiknya? Jadi saya bilang kan, kalau aku dulu mulainya dari barang collection saya sendiri. Saya mulai bangun image-nya dari sana sebagai seller. Karena buat beli barang pun kan, kalau kita nggak tahu knowledge-nya ini barang bisa laku atau jadi cuan atau enggak kan, susah juga gitu Om. Jadi lo harus, you have to, learning by doing lah actually. Kita harus nyemplung ke komunitas, ya kita tahu, oh nih barang harganya bisa segini, bisa jual segini. Nggak sembarangan cuman hunting, beli barang, terus nggak semuanya barang itu juga you can make money of it gitu. Kadang-kadang ada barang yang memang lu beli cuman buat lu koleksi gitu. Jadi kalau ngomong modal sebenarnya sih Om, relatif sih Om. Jujur ya, kayak aku ada banyak anak-anak kuliahan, mereka datang ke STC misalnya, mereka pulang kuliah jam 2, jam 3 gitu. Nongkrong di sini 4 jam, 4 jam sampai jam 7 ngobrol, Om boleh foto nggak? Dia masukin Instagram, pulang bawa duit 700.000 Om. Nggak pakai modal tuh. You know what I'm saying? Like, banyak banget alternatifnya gitu. Ketika mereka datang ke toko, oh Mike ini ada barang baru, boleh nggak difoto masukin IG? Ya saya nggak masalah, karena dia actually bantu saya jualin barang juga kan. Ya dia dapat untung, ya itu rezekinya dia. Gitu. Jadi kalau modal sebenarnya sih relasi satu paling penting tadi saya bilang. Yang kedua, jangan takut rugi dulu gitu. Okay. Kalau mau ke tokonya, ke tempatnya Om Vero juga boleh foto-foto ini jualin. Itu belakang tuh, jual-jualin tuh belakang tuh. itu duit semua itu. Duit mati semua itu. Duit mati sekarang Om, belum cair. Ini menarik nih pertanyaan dari EPH Garage. Sebenarnya selain Hot Wheels, merek diecast yang bisa naik harganya itu apa sih? Kan kita diecast kan bayang mereknya Hot Wheels mulu gitu kan. Apakah ada lain? Coba Mas Vero atau Mike. Om Vero silakan. Duluan. Saya duluan ya. Sebetulnya Hot Wheels itu kan masuk ke Indonesia tahun 90-an. Ya kan? Baru masuk ke Indonesia. Sebelum Hot Wheels itu kan ada merek Majoret. Ya, ada merek Matchbox, ada Tomica, ada Corgi, ya kan? Ada Play Art, macam-macam mereknya. Ada Maisto malah yang gede-gede dulu. Belum ada merek Mini Cem atau Auto Art. Maisto itu dulu luar biasa. Jadi karena Hot Wheels mungkin istilahnya si biru kata orang-orang, Hot Wheels si biru itu dia jalannya lebih cepat, ya, di mana-mana ada, gampang nemuinnya. Akhirnya ya menurut saya sih
Orang taunya yang dipegang mainan itu misalnya apa, diecast kecil itu ya Hot Wheel begitu orang taunya. Megang Tomica akhirnya ngomongnya Hot Wheel. Sama kayak mungkin kita minum air mineral lah ya kan, atau teh gitu kan merek tertentu. Ini kan merek tertentu. Orang taunya mereknya apa, ini taunya minum ini. Begitu sih sebetulnya. Tergantung promo. Gitu. Bisa jadi kan misalnya kayak Om Mike nih, orang taunya Om Mike aja yang jualan. Oh, lu di toko siapa nih? Toko Mike gitu. Toko Mike kan gitu. Bisa aja. Benar nggak Om Mike? mungkin seperti saya bilang juga karena lagi diperhatikan Kak, mana yang layak di servis. Ada yang belum di mute ya? Coba yang belum di mute tolong. Jadi intinya sih paling nanti sebagian buat kantin Pak. Kalau menurut saya sih dagang ya. Terus sebagian nanti buat kantin aja Pak. Brand apa aja sih bisa aja Om semua. Bisa dijadiin buat bahan jualan gitu. Selama pasarnya memang tepat gitu. Kayak aku memang mainnya di 64 Hot Wheels ya, jadi gue taunya di dunia Hot Wheels gitu. Benar nggak Om Vero, kayak kita di STC aja kan Om Vero temen-temennya tuh banyak main 18, 118. Kalau kita nggak nyemplung ke 18 sendiri, kita nggak tahu itu jadi duit. Gitu. Yang penting nyemplung sih Om. Masing-masing rezekinya beda-beda, ya nggak Om Mike? Oke. Sebentar ya, gue baca lagi nih. Ini banyak juga yang nanya-nanya nih kepada teman-teman ya. Sorry nih buat yang waktunya cukup nggak ini kita? Cukup 10 menit lagi, 10 menit ya? lagi. Ini untuk 4XCO bisa tolong di-mute nggak? 4XCO siapa ya? Tolong di-mute dulu boleh? Oke, gue lanjut lagi ya. Ada yang nanya tentang ide di kota lain, ada nggak sih dari Adri Arif, Om Vero? Oke, kalau untuk ide di kota lain ya agak susah karena kan kebanyakan hampir 70-80% itu yang datang itu dari Jakarta dan sekitarnya gitu loh Om. Ya kalau saya bukannya nggak mau aja bikin tempat lain, takutnya kan nggak sebanyak yang datang gitu sih masalahnya. Gitu. Jadi belum ada kepikiran ke sana ya? Belum ada kepikiran ke sana. Terus ada juga tadi yang nanya sama saya kenapa nggak bikin ide 3-5 hari. Iya itu. Ya kan? Oke. Mungkin kalau untuk 3 hari kita lagi nyoba. Mungkin Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Kita lagi nyoba gitu. Mudah-mudahan bisa kan gitu. 2 hari aja udah paha. Kempor ya. Udah ditarik kayak dibetot-betot gitu. Nah benar, kadang kita kan yang jualan ya, kita kan berdiri gitu kan. Saya juga bingung, nggak tahu bawaannya mau berdiri ngelayanin orang, teman-teman gitu kan. Kadang-kadang capek juga sih kalau 3 hari sih. Ya kan pegawainya ada Om Mike. Iya, benar. Kadang-kadang misalnya saya bisa nggak ketemu Om Mike gitu seharian bisa. Padahal kelihatan tuh di ujung sama ujung kan. Karena apa? Yang saking nggak bisa kemana-mana, mungkin ada yang berdiri saja, duduk saja, atau keliling-keliling. Akhirnya kan orang, aduh, mau ketemu ini susah. Karena saking banyaknya itu sih. 3 hari masih oke lah. 3 hari oke lah. 5 hari sih. 5 hari gempor. Udah kayak LA Convention Om. LA Convention udah 5 hari. Oke. Ini kalau misalnya, ini beberapa kan ada yang baru juga ya, seperti gue bilang tadi ya. Tadi yang nanya kayak dari Budi. Sebenarnya ciri-ciri diecast yang bisa untuk investasi itu seperti apa sih? Dan bisa nggak sih kita kira-kira next harga bisa naik tuh yang kayak gimana? Bisa nggak sih sebenarnya? Mostly biasanya ya, kalau sepengetahuan saya 6 tahun ini biasanya kalau ada komunitasnya. Jadi kita harus banyak nyemplung juga ke online komunitas. Di situ biasanya kayak contoh nih sekarang lagi misalnya grup Geyser lah gitu. Ya kan Chevy Bel Air Geyser kan baru hebohnya di Indonesia pas ada grupnya itu ya Om ya. Om Vero tahu tuh. Coba 2 tahun belakangan ini gila banget harganya gitu. Jadi ketika ada komunitas, informasi dari luar pun kan masuk Om. Jadi kayak di US lagi mahal apa segala macam, ada orang yang lagi cari, mereka nyarinya ke satu sumber, masuknya ke komunitas. Kan nggak mungkin lo cari Ferrari masuk komunitas Skyline gitu kan. Ya. Ketika lo ada di Ferrari ya, ini ada orang cari nih, ada apa ya, orang pada tahu nih harganya, jadi bisa naik atau pindah tangan ke tangan, apalagi yang limited. Kayak sekarang Skyline lagi nggak sampai hitungan 6 bulan harganya udah mulai gila gitu.
Iya, iya, iya. Kenapa bisa gitu? Karena ya banyak seperti sebenarnya ini yang nanya Om CTZ kemarin juga udah sempat aku sharing juga sama beliau. Jadi kayak misalnya orang tuh nyari gitu, Om nyari barang ini, barang A, barang B gitu. Jadi orang kesannya ada animonya, harga dinaikin dikit-dikit, coba lagi, lama-lama jadi mahal sendiri gitu. Oke. Jadi nggak bisa benar-benar kita ini ya, kita lihat ya, oh ini bakal rame nih. Atau gini, ada yang nanya nih bagus juga deh tentang kayak ini kan kenapa di Indonesia rata-rata yang ramai JDM bukan yang Mastercard. Apakah itu bisa jadi patokan bahwa wah ini bakal laku di Indonesia atau gimana? Kayaknya di 2 bulan terakhir lagi naik tuh Silverado ya Om Vero ya. Silverado, Ya, Camaro, Silverado. Chevy Silverado, BLM. Camaro. Nah, ini yang saya bilang tadi yang Indonesia punya dalam Hot Wheels di sini. Ini Indonesia. Ini custom Indonesia, semua Indonesia yang ditandatangani brand Retuski, dikasih stiker. Ya, ini official berarti kan. Official dari IDE, Geser Diecast Community dan Hot Wheels. Gitu. Inilah yang mau bikin mahal. Gitu loh. Kan nggak sembarangan bikin beginian. Udah 6 juta itu Om. Dan 6 juta sekarang ya. Iya, 6 juta kemarin di nomor Binor. biasa tuh. Di BIN 6 juta di BIN orang. Di eBay kalau nggak salah mau 1.000 ya harganya Om ya? Kita Belum ya? 4,5 lah. Pas setengah juta. Apa $450? 450. $450. Nah, begitu ini. Dulu beli 3 juta dapat makan, kita dinner segala macam, sign ini bla 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 kan. Kan orang nggak tahu, oh paling dianggapnya biasa-biasa aja. Sekarang naik harganya. Seperti JDM juga, karena mungkin di Indonesia kan lebih banyak mobil Jepang ya. Jadi banyak nostalgia, histori teman-teman itu mungkin dulu kan kecil-kecilnya taunya mobil Jepang gitu loh. Iya. Nah, jadi taunya ya Jepang aja. Gitu. Kalau di luar kan kebanyakan Mastercard yang diangkat. Tapi sekarang Mastercard di sini mah oke, Silverado udah 2 minggu ini makin rame ya, Om Mike ya? Naik, semua naik. Naik Silverado. Iya. Tukang gorengnya dong siapa? Iya, benar. ngomongin yang goreng itu sebenarnya ada nggak sih pihak-pihak yang menggoreng itu? Pasti lah Om. Nah sekarang gini, goreng Pasti. itu kan sebenarnya konotasinya orang banyak bilangnya negatif kan. Tapi basically kan itu kalau menurut gua transaksi itu kan dari 2 keputusan gitu. Lo goreng kalau nggak ada yang mau makan juga percuma gitu kan. Ya kan, jadi actually memang animonya ada teman-teman yang ngelihat patokan kayak ngeliat, oh ini di Indonesia masih 1 juta, di eBay kenapa bisa 2 juta ya gitu kan, something yang mereka do research, testing price, orang masih ambil segala macam ya, tapi ada titiknya juga Om. Jadi kalau goreng sampai gosong juga orang enak-enak nggak ada yang mau makan gitu. Benar. Iya. Jadi I mean there's always two sides sih. Kita as a buyer juga have to be smart, and then gue akuin memang sekarang buyer tuh pinter-pinter semua, udah nggak seperti kayak zaman dulu knowledge-nya kebatas. Sekarang kalau dilihat PFB lagi gila, lagi heboh nih bulan terakhir ini ya, Om Vera kalau perhatiin mereka suka posting harga eBay di Indonesian komunitas. Goreng. Ya, jadi bilang, oh di eBay udah segini gitu kan segala macam. Nah, maksud gua itu automatically lah Om, mereka udah bisa research sendiri. Kalau misalnya harga digoreng nggak masuk akal masih kita makan ya, you have to be a smart buyer aja sih menurut gua. Betul. Oke. Ini ada dari Reja Dado. Apakah ada katalog rare item di Indonesia, katalognya? Om Vero tuh buat yang rare. Limited 100. Nanti kita bikin ya katalog. Tapi nggak ada katalog. Yang rare itu nggak ada. Oh, Maulana udah dengar-dengar bahkan, tuh. Ya bahkan ada nggak ada untuk itu. Belum itu kan ada biasanya official ya Om. Official dari Mattel sendiri. Iya, tahu. Berarti belum ada ya? Belum katalognya ada kan? searching aja, searching di medsos saja, mungkin di FB, di IG, kan biasa tuh yang mana-mana mahal dicatetin aja, googling, eBay di googling, atau di mana di FB segala macam, oh ini mahal, satu ini mahal berarti harganya naik, gitu doang sih. Oke. Tapi kan kalau misal diecast itu kan mungkin aja ya awalnya naik terus dia turun lagi ya. Apakah nanti next akan naik lagi? Ada nggak kayak gitu? Ada, tadi saya bilang ada yang begitu, ada. Di penny storage juga naik lagi. Nah, sempat turun, nah sekarang naik lagi, kan gitu ya. Sempat begitu. Ada yang udah naik,
nggak turun-turun. Gitu. Makin naik. Ada yang udah naik, ada juga yang udah naik, turunnya sampai benar-benar kependem, jeblos. Nggak naik-naik lagi. Banyak. Mungkin seperti bisa dibilang cerita Wonder Woman. Dulu sempat dijual 1,5 juta. Benar nggak Om Mike? Wonder Woman. Wonder Woman yang baru ya? Yang baru. Yang Sekarang 70.000. 70.000. Bahkan orang buat giveaway sekarang free aja gitu. Oh. Jadi kan beda kan? Beda. Jadi pinter-pinter lah membaca. Gitu. Oke. Nah gini, ini kan tadi banyak perspektifnya dari buyer ya Om ya. Kita sebagai seller juga ada beberapa hal yang kita alamin juga yang namanya kerugian gitu. Contoh, aku pernah juga ngalamin kerugian besar tuh waktu dulu zamannya Greenlight kan belum resmi tuh Om. Ya kan, belum ada distributor resminya. Jadi kita ambil barang dari luar, hitungannya dengan ongkir sama cukai, itu jual di sini masih bagus harganya. Ketika udah ada local distributor, barang yang udah PO kita pesan sama luar negeri kan harus dimakan juga. Sampai sini udah rugi. Betul. Itu saya waktu itu rugi 178 juta. Jadi dagang tuh nggak... Hasdep ya? Hasdep tuh ya? Bukan yang Hasdep Om, yang sebelumnya bukan yang Tokyo Talk, Greenlight. Oh, Tokyo Talk ya. Sekarang hancur-hancuran harganya. Hancur, 70.000, 50.000 nggak ada yang mau makan. Iya. Nah, jadi maksudnya kita buat, kenapa Om Mike rugi tapi masih bisa sampai hari ini ya? Karena kan memang ada subsidi Om. Jadi kita nggak boleh stop di situ karena dari 10 jenis item kita nggak bisa semuanya menang Om. Jadi ada juga yang harus tetap harus muter lah, harus jalan gitu. Buat recovery yang 178 juta itu took me long juga, cuman ya harus jualan kan, harus tetap jalan. Jadi bisnis juga pasti ada kendalanya sih menurut saya. Jadi duit nggak jadi duit iya, cuman yang namanya kendala pasti ada. Belum lagi kan aspek-aspek di luar sana yang mau ngejatuhin kita atau yang mau buat kita ini. Yang penting menurut saya sih fokus ke dagangan kita aja lah. Kalau buat sekarang. Ya. Oke. Lanjut. Ini ada nanya dari Tomohon Garage, dari Tomohon ya. Mungkin nggak sih kita di-share dong distributor diecast murah buat dijual lagi? Distributor diecast murah? Oh, Mike. Distributor tuh sebenarnya banyak sih Om. Kalau menurut gua ya, kita ngomong global aja lah. Kalau menyebut nama kan nggak etik ya. Kalau menurut saya buat pasar Indonesia paling bagus harga itu jualannya di FB. Facebook itu is the best price buat kita bisa jual lagi. Kenapa? Karena kan sekarang media buat jualan kan nggak cuma di Facebook ya. Ada Instagram, anak-anak milenial yang udah nggak jarang banget main FB. Ada Topet, ada Bukalapak, ada media-media yang lain yang justru menurut gua di Facebook itu harga paling murah. Yang bisa dijual lagi kalau menurut gua. Dan banyak-banyak ikut lelang kan. Ikut lelang itu kan kalau seller biasanya udah tahu harga pasaran 80.000, gue ngebid di sampai 60.000 aja gitu. Kalau udah lebih ya gue nggak ikut ngebid. Jadi banyak sih. Mau dapet diecast murah itu caranya banyak. Berarti kalau yang mau baru mulai jualan, paling gampang adalah lo cek di Facebook aja itu rata-rata. Ya, pasaran paling bagus di Facebook. Bagus. Karena kalau ngomong ngambil sama distributor kan kita ngomongin kuota. Dalam arti mereka bisa dapat murah karena beli banyak. Gitu. Jadi nggak semuanya sama rata. Sumbernya bisa dapat murah, tapi belum tentu kan dia jual ke kita langsung gitu. Karena kan mereka juga punya etika buat resellernya, mereka batasin. Oh, kalau kata Bos Edik, kalau bingung ya mendingan jualin barangnya Om Mike aja, pusing banget. Betul kan? Dia juga sih. Iya, benar. Iya, betul. Saya juga kan nggak punya barang ya, saya ngambil sama seller-seller yang lain gitu. Kayak makanya saya bilang di tahun ke-6 ini, tahun ke-7 ini kita mulai lebih bangun hubungan. Ada orang bisa jual murah ya, kita ambil aja sama dia. Gitu. Nggak usah stres juga ngapain. Benar nggak Om Vero? Betul banget. Di rumahnya Om Vero murah-murah semua, ada diskon 50%. Boleh. Ini dari Aldo Sitepu nanya nih ya. Ini kalau misalnya kita menjalin
circle sama Om Mike, Om Vero itu kan pasti kan agak susah gitu, minder gitu ya. Kenapa? Kenapa? Ini kalau misalnya ini kan Om Vero, Om Mike kan ibaratnya circle-nya udah keren banget nih ya. Udah canggih banget nih ya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman di sini yang pengen ibaratnya pemula, pengen nanya-nanya, pengen mencoba bisnis, share ke Om Vero, Om Mike, caranya gimana? Apakah langsung bisa DM apa gimana? Oh, kita dari aku dulu ya. Kalau saya kan memang seller, Om. Kita kan memang cari buyer gitu kan. Mau bayar baru, mau bayar lama, kita nggak bedain. Orang mau beli 10.000, 5.000 ya kita layanin. Tetap kan saya medianya di Facebook banyak kan. Instagram udah mulai main, Topet lagi dijalanin gitu. Jadi ya namanya buyer ya harus Om gitu. Nggak bisa dibedain, wah ini bayar gede gitu, bayar kecil nggak bisa juga. Benar-benar sih. Oke. Kalau menurut saya sih, kan saya ada di FB, ada di DM, ada di IG, ya. Jangankan yang gede-gede, yang udah umur-umur kayak kita ini main diecast. Bahkan anak kelas 4 SD pun, kelas 3 SD pun banyak kok yang DM saya. Saya ladenin dan saya layanin. Jadi nggak usah minder atau siapa. Kenapa? Saya suka ngobrol. Bahkan hampir tiap malam pun saya live di IG. Di atas jam 10 tuh suka live. Karena ada yang DM anak-anak kecil segala macam, nanya-nanya ini. Tetap saya layanin. Jadi nggak usah minder buat om-om siapapun itu mau DM segala macam. Nah, ya kita tetap layanin. Kan kita sharing, ya kan? Nah, betul tuh kata Om Budi catat. Banyak yang minta giveaway gitu. Orang baru kita buka live 2 menit. Om giveaway dong. Buset, pertanyaan. Itu Instagram banget. Gitu. Oke. Saya langsung ada yang di depan saya nih. Nah, ya, siap. Kita kayaknya udah waktunya untuk ngomong giveaway karena waktu kita udah lewat ya. Oke. Ya, ini terakhir, sebentar ya. Terakhir, seksi giveaway. Jadi sudah siapa sama Om Mike sama Om Vero. Jadi mereka masing-masing akan memberikan pertanyaan, ya kan? Ambil barangnya dulu Om, bentar. Oke, ambil barangnya dulu ya. Silakan ya. Oke, di saya gini Om. Tadi yang Om Ishak bacain ada berapa orang ya pertanyaannya? Wah, banyak banget, banyak banget. Yang udah saya jawab gitu. Oh, mungkin sekitar ada 3 lah. Oke. 3 apa 5 gitu kalau salah. Itu nanti dapat dari giveaway dari Majoret Indonesia. Ya. Majoret Indonesia tadi sudah confirm sama saya. Dia akan mengirimkan giveaway ke saya paling lama besok. Dan juga tadi ada yang bertanya, tapi kan Om yang reply pertanyaan saya jawab. Nah itu yang dapat giveaway, gitu Om. Oke. Ada berapa orang tadi itu? Jadi 5 ya orang kan? gitu tadi. Kayaknya ada 5 orang tadi. Mungkin dicatat-catat aja. Nanti kalau misalnya ini, tolong teman-teman yang sudah bertanya tadi, yang sudah dijawab, ya boleh ke DM saya aja. DM kan yang mendingan DM ya kali ya. Kan di sini kan nggak ada nomor WA kan? Nggak ada kan? Nomor fax ada Om. Nanti biar saya rekap aja. Kira-kira siapa tadi yang kasih pertanyaan? Ya. Oke, ini giveaway dari saya nih. Ini Mario Kart yang 4-pack ada eksklusifnya Yoshi Black only. Ini setahu gue sih belum masuk Indo sih. Jadi Black Yoshi-nya cuma ada di 4-pack ini. Black Yoshi. Soalnya susah kayaknya nih. Ya nggak tahu nih masuk Indo nggak nih, Om Vero tahu tuh ya. Tapi so far belum masuk Indo. Jadi nanti pertanyaannya dari Om Vero aja lah yang nanya ya Om. Oke. Om lah, kan saya kasih giveaway juga nanti pertanyaan gimana. Oke. Itu, ya kan. Pertanyaannya gampang banget nih. Jadi tadi Om Vero kan bilang di mobil yang ada brand Vetuski-nya itu. Oke, sebentar. Sebelum dikasih pertanyaan, nanti jawabnya ya di chat ya. Yang paling cepat ya. Voice edit udah siap-siap tuh. Ya. Biar gampang, oke? Lebih cepat di chat atau di langsung begini? Oh, mau kayak gini. Nanti susah saya pilihnya. Kalau di sini kan langsung kelihatan.
Oh iya benar-benar susah milihnya. Di chat lah, di chat. Di Susah chat kelihatan milihnya. yang pertama yang naik paling ya. cepet di chat. Ya. Oh, langsung Ya. siap tes. Oke, oke. Siap tes. Oke, silakan yang langsung keluar namanya, jawabannya betul. Oke, Kita kasih jadi hadiah. di item yang ini, yang ada brand Vetuski ini limitednya berapa? Berapa banyak dibuat sama GDC? Oke, Banyak tuh yang jawab. Ayo. banyak banget. Oke, ayo. Stop ya. Gampang ya. banget kan jawab. Oke ya. Oke, jawaban yang benarnya berapa, Om Mike? 100. 100. 100. Siapa yang menang? Ayo. Dari chat ini, yang jawab Cek. pertama Nah, dari adalah dengan jawab betul 100. Om Dengan Rian nama Hidayat. Rian Hidayat. Oh. Selamat Rian Hidayat. Nanti ini aja Om, di Ya. FB, DM atau nanti ada gimana cara kontak saya, gampang lah nanti. Gampang, nanti Rian Hidayat biar saya ini aja kasih nomornya Om Mike aja ya. WA boleh ya. Oke. Siap. Untuk 5 orang yang tadi bertanya tentang sama Om Vero, nanti kan saya list ya, siapa aja ya nama-namanya ya. ya, nanti list saja. Nah, nanti dapat dari Majoret Indonesia. Siap. Ya. Oke, kalau gitu Sekarang udah jam dari saya. 4. Oh, ada lagi. Iya dong. Ini Iya dua dong, dari Majoret. saya. Ini bosnya Di Majoret. luar Majoret dong. Oh. Di luar Majoret dong. Masih bisa. Wah, ngilang dia. Oh, hilang. Nah. Masih bisa kan? Halo. Di-mute dulu dong. Om Isak Sorry. yang ngeheng. Nah, oke. Berarti Oke. ini dijual. Halo, Mas Vero. Yes. Nah. Masuk. Ini Halo. Ya. Gimana, Om? di luar Majoret. Ya. Masih bisa ya? Oke ya. Masih bisa. Oke. Giveaway dari saya adalah Porsche yang Yang silver ya, yang Zamak ya, Om Mike ya. Zamak, tapi factory seal. Wih. Ada tanda tangan Om Vero. Boleh, nanti saya tanda tangan ya. Ini Nih ya, Porsche ya. orang-orang udah so tahu banget jawabannya Zamak, bukan itu pertanyaannya, Bukan sotoy. itu. Kan ini maksudnya ini Porsche Zamak factory seal. Ini hadiah giveaway-nya. Gitu ya. Saya boleh jawab kan? Boleh dong. Pertanyaannya ya. Tahun berapa IDE pertama kali digelar? Dang. Widih. Nah, Oke. stop lah, udah kebanyakan itu. Stop. Ya kan? Oke. Ya. Tahun yang benar ada 2014. 2014, berarti yang dapat adalah Kevin Yudi. Oh, Kevin Yudi. Kok jawabnya 2012 tuh. Kevin Yudi. Gitu. Nanti Om Kevin ada WA saya, nanti langsung kirim saya. Gitu. Oke, Ya kan? siap. Ya. Oke, baik. Gitu. Sekali lagi terima kasih Om Vero, terima kasih buat Om Mike, buat semuanya, terima kasih banyak udah bisa hadir. Saya juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya atas nama Vero Geres dari Indonesia Dakes Expo mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ini Om Isak bisa bikin lagi yang lebih gede lagi, lebih ramai lagi. 1000 orang. Kan? Om Mike juga thank you. Ya, jangan lupa juga subscribe IDE. Ya nggak? Indonesia Dakes Expo YouTube subscribe. Oke? Oh iya. Oke, tapi sebelum si Mike. Ya kan? Mike Sigaret YouTube channel, bantuin ya. Sigaret. Ya, gitu. Sebelum pergi kita foto dulu ya. Oke, boleh foto. Ya, Foto masih jadi saya bagi per part-part. Jadi buat teman-teman nanti
Ya. Kita bagi 4 part, banyak banget ya 4 part berarti. Iya. Luar biasa. Kalau Ya. mau, saya ada info sedikit. Siap-siap aja Nanti nih. malam saya jam 9 Apa tuh? ada IG live di IG saya bersama Om Yudi Herbi. Saya akan ngebahas customizer luar negeri ya, plus satu customizer Indonesia yang lama-lama. Yang lama-lama kan orang kurang banyak tahu ya. Dan ada giveaway-nya 2 atau 3 drag bus. Gitu. Ya, di IG saya. Luar biasa. Iya, kan kita online terus sekarang Om Isak, ya kan? Yang penting semuanya stay safe, ya kan? Stay healthy. Jaga jarak, social distancing, stay healthy, dan juga Siap-siap. yang Buying Hot Wheels. puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Gitu. Oke. Udah foto Ini saya kita? mau foto, tapi Oke. teman-teman jangan chat dulu ya, karena kalau di chat keluar mulu ininya, apa namanya? Ya, ya. eh Chattingnya keluar ya. Iya, jangan chat dulu ya, tunggu ya. Aman semua ya. Oke, sesi yang pertama nih, lalu banyak banget soalnya nih. Bentar. 1, 2. Mas Erik lihat. Oke, sesi yang kedua. Tahan dulu, tahan. Oke, sesi yang ketiga. Tahan dulu, tahan. Oke. Nah, sekarang udah semua aman ya. Nanti saya coba list lagi para pemenangnya. Mungkin terakhir kali saya Isak dari History Event mengucapkan terima kasih. Jangan lupa follow IG kami History Event. Mudah-mudahan nextnya kita sama Om Vero, Om Mike bisa bikin event yang lebih keren lagi, ya. Dengan topik yang berbeda pastinya, ya kan. Dan untuk terakhir kalinya saya mau buka suara kalian semua. Saya mau dengar suaranya soalnya. Woi, halo. Woi. Ramai. Thank you, Mike. Thank you. Ramai. Rusuh. Dari tadi masker gitu ya. Dari tadi Om Isak nahan-nahanin. Om Mike, Om Vero sehat terus. Thank you. Bro Mike, salam dari Bangka. Alam gas Omar. Terima kasih Om Mike. Salam Gars, Omar. Thank you, Om semua. Semuanya datang. Om Isak, thank you Mantap banget. nih. Thank you. Sukses semuanya. Oke. Sampai ketemu Makasih lagi ya. guys ya. Masih guys. Thank you Mike, thank you. IG live. Thank you semuanya. Bye. See you. Dadah. Om Antonius. BLR-nya dong, BLR. giveaway aja. Dibajak aja ini IG anunya, Zoom-nya. Jual Sylvia 220.000. Cepet. Otaknya nih. Langsung nih. Ayo yang mau kelapak. Om Vero jam berapa live-nya, Om?